membaca basmalah. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kami dari Lembaga Sehat Indonesia, nama saya Muhammad Habibullah. Adapun tugas kami adalah memberikan penyuluhan tentang dampak dan bahaya makanan bebas. Ini sangat penting karena berkaitan dengan anak-anak. Hampir 70% penyakit disebabkan makanan bebas. Nah, apa sih makanan bebas itu? Makanan bebas itu adalah seperti penyedap, pengempuk, pengenyal, pengawet, pewarna, pengembang, pemutih, pemanis, dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini kita sudah mengetahui dan kita sudah selalu mengkonsumsi yang aku tadi. Dan perlu kami sampaikan bahwa apabila kita selalu mengkonsumsi yang kami sebut tadi dalam jangka waktu lama, secara tidak sadar kita sudah memupuk penyakit seperti diabetes, kolesterol, kanker, dan lain-lain. Contoh ya, kami 2022 di Usuki Situbondo, ada anak kelas 3 SD kencing manis, kolesterol tinggi pada usia TK. Ada anak yang meninggal karena minum peningkat stamina, kebetulan pada usia 18 tahun. Ada anak yang meninggal karena minum yang bersoda, kelas 5 SD. Dan yang terakhir, ini ada anak yang terkena kanker liver. Kebetulan yang mengantarkan ke rumah sakit Ketua Muslimat NU Anak Cabang Pamuniran Kabupaten Probolinggo, ke rumah sakit Dr. Suromo Surabaya. Usia 7 tahun. Ini kenapa bisa terjadi ini? Motivasinya begitu ya. Jangan sampai generasi atau anak-anak kita terjadi seperti ini. Ini bukan menakut-nakuti, harapan kami begitu. Ini karena makan mie instan selama 5-6 bulan dulu, maka jadi seperti ini. Bukan nggak boleh ya, kita harus hati-hati ini sekalian. Itu tentang makanan bebas. Mengenai keturunan faktor lingkungan, seperti asap rokok itu kecil sebenarnya, sangat minim, ada 10%. Tapi yang paling banyak adalah karena makanan bebas tadi. Jadi begini ya, ada anak sejak kecil itu ginjal, ada masalah dengan ginjal karena kita selalu memberikan minuman yang sehari-harian dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan dulu sekalian. Terus yang kami menyampaikan begini Bu ya, tubuh kita adalah harta yang paling mahal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib menjaga supaya sehat, apalagi kepada kita dan anak-anak kita. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada pabrik secanggih apapun yang bisa menciptakan rambut, apalagi yang lain. Satu mata, jangan bilang miskin ya. Kita kaya satu mata 2 triliun. Ibu mau jual satu mata, punya Alphard dan lain sebagainya. Tapi kita nggak punya mata. Waduh, mana banget ini sekalian. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita sehat? Nah, ini yang paling penting ya. Poinnya di sini. Bagaimana supaya kita sehat? Yang pertama, kurangi makanan yang mengandung penyedap, pengenyal, pengawet, pewarna, pengembang, pemutih, pemanis, dan lain-lain. Itu ya, itu yang paling penting ya. Yang kedua, kembali pada sayuran, buah-buahan, dan lauk-lauk. Saya akan memberikan contoh tentang sayuran ya. Kelor ya. Ayo kita gerakan anak-anak kita kembali kepada kelor, karena kelor itu keren ya. Di Eropa dan Amerika
Di sana bunga tumbuh kelor. Jadi kelor itu bisa dijual ke sana. Karena kita diekspor kan. Betapa mahal dan istimewanya daun sayur kelor. Di sini dia tak biasa dan tidak ada apa. Padahal itu luar biasa. Jadi kesimpulannya begini, kalau kita makan sayur kelor, kita sehat. Kalau makan ini tadi, insya Allah kita sakit. Itu nggak perlu percaya itu. Percaya nggak percaya nggak ada masalah gitu ya. Pasti akan mengalah. Tapi kalau kita sadar, kita tahu itu lebih keren karena membantu apa namanya, kita bisa lebih menikmati, merasakan dan nilainya lebih tinggi daripada tidak tahu. Itu ya. Itu yang kedua. Satu lagi, kalau makan buah hati-hati Bu ya. Makan buah dulu baru nasi, jangan kebalik-balik ya. Biasanya kan makan nasi dulu baru makan buah, itu kan ya. Itu yang salah. Karena kalau makan nasi baru buah, maka buahnya nggak fungsi, bisa jadi sakit perut, membusuk dalam tubuh kita. Jadi nggak berfungsi antioksidan daripada buah. Yang benar buah dulu baru nasi, gitu ya. Yang tiga, olahraga secara teratur. Kami akan menyampaikan olahraga yang sederhana loh, ya, gampang banget. Olahraga itu begini, 30 menit sehari menginjak bumi tanpa sandal. Kita menginjak bumi, kerikil, tanah, rumput, pasir, maka insya Allah kita tidak ada kolesterol, asam urat, rematik dan lain sebagainya. Ini data, ya, kami sampaikan berdasarkan data. Jadi namanya grounding, kan begini ya. Matahari itu adalah apa namanya, energi positif. Bumi itu energi negatif. Kalau tidak seimbang, sakit tidak. Makanya kenapa harus grounding kalau bahasanya, nyentuh bumi. Karena kita dari bumi. Kalau kita nggak nyentuh bumi, sakit kita karena tidak seimbang. Jadi ayo kita lakukan gerakan menyentuh bumi tanpa sandal. Insya Allah nggak ada kolesterol, asam urat, rematik. Kalau sudah ada kolesterol, asam urat, rematik, pasti kaki kita sakit ya. Aduh, nyeri ya. Itu pasti karena memang kita sudah ada penyakit. Ini data dan beberapa para praktisi atau orang yang sudah melakukan itu, insya Allah tidak ada penyakitnya ya. Kami sudah banyak menemui orang yang itu dan para ahli juga. Terus yang ini kaitan dengan ini ya, smile ini ya, senyum dan kata-kata yang baik akan merubah masa depan. Ini berkaitan dengan pikiran. Saya sampaikan tentang pikiran ya. Bagaimana supaya kita nggak stres, bagaimana supaya bahagia, bagaimana supaya kita menang, bagaimana supaya gembira. Sebenarnya anak ini yang benar-benar merasakan kegembiraan Bu ya, masa golden namanya Bu ya. Yang mempraktikkan bagaimana bisa bahagia adalah guru TK sebenarnya Bu ya. Ya, kami ya mohon dibantu nanti guru TK untuk bagaimana ibu-ibu itu bisa kembali seperti anak kecil, bahagia seperti dulu. Caranya gampang. Banyak duit. Nanti saya jawab ya, amin. Amin. Ibu bisa banyak duit. Gini, kalau betul ya Allah saya minta duit, kalau bilang rezeki, energinya kemana-mana. Ya Allah saya minta duit 50 juta, menyenangkan, membahagiakan, diulang terus-menerus. Tapi jangan tidak yakin. Kalau tidak yakin itu tidak akan terjadi lagi. Ini berkaitan dengan ilmu neurologi atau ini ilmu pikiran atau tentang gelombang otak. Nah, yang pertama supaya bahagia, karena ini pintunya ya. Pintu rezeki, pintu masa depan adalah pertama harus ini ya. Bagaimana supaya sehat pikiran? Pertama, selalu tersenyum dan tertawa. Itu mereka yang itu ya. Guru mereka ini sudah. Nah, saya bahas ada apa tersenyum dan tertawa? Seseorang yang selalu tersenyum dan tertawa, hormon dopamin, serotonin, endorfin atau ini ya, hormon baik atau hormon bahagia meningkat sehingga kekebalan tubuh kita membaik dan tidak gampang sakit gitu ya. Terus ini sebaliknya, mohon maaf ya, kami tidak menyinggung ini ilmu. Sebaliknya dari tersenyum dan tertawa ya, ini ingat ya, merengut, serius, marah, galau, sedih,
khawatir, takut, dan lain-lain. Pokoknya perasaan negatif ini akan menimbulkan atau mewarisi 4 penyakit. Yang pertama asam lambung, darah tinggi, migrain dan vertigo, dan yang terakhir adalah stroke. Data ini benar. Data ini 70% loh. 70% data ini, hati-hati. Kenapa kami sampaikan? Agar tahu loh. Kenapa? Oh cuma mau tertawa kesini kan udah aja loh. Pakai musik, lihat survei, lihat Pak, lapor Pak, ketawa kita ya. Kenapa kita harus bersedih? Ini yang pertama ya. Pintu masuk kepada rezeki mau minta masa depan seperti apa? Yang pertama itu pintunya. Kedua, hati-hati dengan kata-kata negatif. Contoh, itu bagus kan? Ada duit bahagia, banyak duit bahagia. Tapi begini Bu, umpamanya nggak ada duit bahagia nggak? Bahagia. Ada, kalau nggak ada duit bahagia nggak? Bahagia. Gitu ya, bener gitu ya. Ya Allah, saya ada duit dan nggak ada bahagia, maka saya minta 50 juta. Boleh, nggak apa-apa. Itu contoh. Tapi begini, kalau ibu bilang begini, ya Allah saya pusing nggak punya duit, apa yang terjadi? Kita sudah berdoa pada Allah, ya Allah saya pusing nggak punya duit. Pikirannya Allah tidak mengabulkan, pasti dikabulkan. Pusing bener ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata negatif, ucapan negatif perlu kami sampaikan. Ucapan adalah doa dan itu akan terjadi di dunia nyata. Makanya hati-hati. Contoh lagi, kita punya anak kecil seperti ini, biasanya alami ekstrim itu sebenarnya ingin diperhatikan, ingin ekspresinya ingin diperhatikan. Kemudian di rumah mau berkaca, pecah kaca kita. Orang tua menyampaikan, mengatakan nakal orang, itu nggak boleh. Seharusnya yang kita katakan positif. Kamu keren, mulia, agung, cerdas, hebat, soleha, dan lain sebagainya. Harusnya begitu. Ketika kita mengatakan nakal, apa yang terjadi? Anak jadi nakal. Siapa yang menjadikan anak nakal? Kita sendiri. Doanya ibu itu sendiri. Nah, maka hati-hati dengan kata-kata negatif. Terus, ini yang kedua. Pintu yang ketiga, masa depan kita bisa baik, masa depan kita menjadi bagus adalah selalu dengarkan musik yang bahagia. Ya. Jangan sedih. Kalau ibu mendengarkan lagu sedih nanti bawa sedih. Gak percaya? Ayo ting. Lagu kemana? Gak punya suami. Rosa, nangis. Tahu gak ibu ya? Selalu sedih. Ya, pokoknya lihat. Siapa yang melakukan lagu sedih, ngasihnya pasti sedih. Pasti. Karena apa yang kita ucapkan itu dari pikiran. Baru menjadi tindakan. Ya, jadi nyata di kehidupan. Nah, hati-hati dengan kata-kata. Musik. Nah, jadi yang keempat ini terakhir ya. Belajar fokus di sini, saat ini, sekarang. Contohnya gini ya. Kalau ibu sedang di sekolah, sedang mengikuti parenting penyuluhan di sini, ibu jangan berpikir di dapur, di rumah, itu namanya nggak fokus. Badan di sini, pikiran di rumah, pasti sengsara. Saya pakai Al-Quran ya. Orang yang selalu mikirkan masa depan dan masa lalu, kita duduk di sini, saya orangnya di sini. Saya sedang presentasi, terus saya mikirkan istri di rumah, apakah saya bisa presentasi? Nggak bisa, malah kacau balau saya presentasi saya karena memikirkan masa lalu. Begitu saya memikirkan masa depan, nggak bisa juga. Kesimpulannya begini, seseorang yang ditarik ke masa lalu dan masa depan pasti tidak akan pernah bahagia. Itu puncaknya. Jadi orang yang tertarik ke masa lalu pasti sedih, ke masa depan pasti khawatir dan takut mati, takut nggak punya duit, takut jauhin. Kalau itu sudah menyediakan hukum dan baru sudah insya Allah kita disediakan semuanya. Asalkan bagaimana cara kita, kuncinya senyum dan tertawa. Itu kunci ya, kunci awal masuk kepada apa saja adalah senyum dan tertawa. Terus yang terakhir, imunoterapi ya.
Imunoterapi itu begini ya. Ini tentang kelapa hijau. Imunoterapi itu begini, pembersihan. Kenapa kami membawa tema kelapa hijau atau bekunatu kembali kepada alami? Kentos kelapa hijau ini ya. Kalau kita minum minyak kentos, makan mie instan, kan kita nggak bisa menghindari pestisida, pengempuk, penyal dan lain sebagainya. Itu diminum 1 sendok teh selama 3 bulan, maka tubuh kita kebal dari semua penyakit berbahaya minimal 5 tahun ya. Betapa dasar dan kerennya minyak kentos itu. Cara membuatnya gampang dan mudah. Ibu ambil kentos, parut, peras, ambil airnya tanpa campuran air. Asli air kentos ini pembersihan namanya. Kemudian yang kedua, kentos ini taruh dalam gelas untuk rapat fermentasi selama 24 jam. Setelah 24 jam, air kentos ini masak di oven, di steam atau dikukus, tidak boleh mendidih selesai. Setelah tidak boleh mendidih jadi minyak, diminum pada anak 1 sendok teh tiap hari selama 2 bulan, maka tubuh kita kebal dari semua penyakit berbahaya yang tahu. Itu tidak untuk anak-anak saja, orang dewasa boleh. Yang kedua, mengobati diabetes, kolesterol, kanker, jantung, HIV, hepatitis, asam urat, asam lambung, dan semua penyakit berbahaya. Jika keputihan dan ambeien bisa dioleskan pada darah wanita dan ambeien. Dan jika wanita hamil menyusui mengeluarkan kandungan menunjukkan mengatakan harus bervariasi untuk wajah, untuk glowing hijau, memanjakan dan menghilangkan kebutuhan jerawat. Nah, sini ya karena kok bener loh ini glowing. Kalau berflex, oleskan 1 sendok teh, pakai 2 kali, insya Allah berangsur langsung. Tapi tidak langsung. Yang namanya anti-aging meremajakan itu butuh proses. Tapi kami sudah berpengalaman di ini ada ibu yang menggunakan pagi sore yang tidak ada legalitas BPOM, flex gitu ya. Kalau diteruskan oleh itu menjadi kanker kulit dan menggunakan terapi ini 1 atau 2 bulan langsung kembali seperti sedia kala. Jadi untuk anti-aging meremajakan itu proses gitu ya. Nah itu yang kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan seputar minyak kentos atau berkaitan dengan smile buat ini ya. Kata-kata yang baik akan merubah masa depan kita, silakan ya. Atau sehat yang lain silakan Bu. Saya dulu ya. Oke Bu ya. Halo ya. Ibu sekalian, gini, kami akan menyampaikan sedikit ya tentang referensi dari kami tentang minyak kentos. Kami kemarin di Saiful Anwar Malang. Gini, ada salah satu dokter spesialis penyakit dalam. Beliau namanya Dr. Abdul Ghani Malang. Ya, dia bertahun-tahun kemudian karena nggak sembuh menggunakan minyak kentos ini. Minyak kentos seperti ini, selama 5-6 bulan. Akhirnya normal seperti sedia kala. Artinya sangat keren. Cuma 1 resep itu mahal, sampai 500 sampai jutaan. Nah gitu. Artinya apa? Ini sangat keren. Kalau di Shopee ibu bisa lihat nanti namanya monolaurin itu ya. Monolaurin itu minyak kentos harganya sekitar 300 ribuan. Jadi bisa dilihat di Google, di Shopee atau di yang lain di Tokopedia ada trennya. Cuma mahal ya. Kalau ada yang mau lihat namanya seperti ini, ada namanya monolaurin kayak begini ya. Itu minyak kentos dan bisa didapatkan di sana gitu ya. Rekomendasikan begitu. Dan ada beberapa contoh lagi seperti ini. Ini ya Bu ya, kami mohon maaf ya Bu ya. Kenapa kami menyampaikan ini? Kalau ada keluarga yang kena kista yang nggak mau dioperasi, mungkin kita bisa menggunakan minyak kentos itu. Terbukti kami di Malang ada salah satu produsen 5 cm kista selama 25 hari menggunakan minyak kentos, 80% kistanya bersih. Betapa dasar dan kerennya daripada alami gitu ya. Jadi solusi itu tidak hanya untuk pencegahan atau pembersihan, dua-duanya untuk pengobatan sangat keren gitu. Itu saja yang kami sampaikan. Kalau ada yang tanyakan sebelum kami tutup, monggo Ibu. Ditaruh, peras ambil airnya, tanpa campuran air. Berarti yang siap Mas, kentos itu langsung diperas gitu? Iya, nggak usah pakai air.
Ya, langsung press, langsung gimana itu? Beras ambil airnya, setelah diambil airnya diamkan selama 24 jam taruh dalam gelas tutup rata. Ya. Itu aja. Setelah tutup, itu kan nanti terkejut ya selama 24 jam dia dimasak baik direbus, diopen, dipip atau dikukus terserah. Yang penting tidak boleh mendidih. Setelah tidak boleh mendidih, Sepenting panas gitu. intinya kan gini bro, kalau ibu masak-masak sudah ahli dah dulu ya. Yang penting nggak boleh mendidih ya. Nanti setelah selesai taruh dalam botol tutup rapat. Jangan taruh di dalam kulkas di tempat biasa aja. Iya. Itu bisa bertahan 5 bulan atau 6 bulan. Expiry aja gitu ya. Minumnya untuk anak-anak kita ini ya, kalau makan instan minum aja 1 sendok teh. Insya Allah aman dari itu pembersihannya atau imunoterapinya. Jadi minumnya harus 3 bulan loh ya, karena memang sudah Satu ada. kali berapa kali? Sama aja kalau 3. Beda kalau sudah ada pokoknya nih kolesterol, asam urat, kista, diabetes, apa namanya berjamaah ya, berjamaah dengan ya. Itu 2 sendok teh pagi sore, 2 sendok teh pagi sore. Itu bedanya itu aja 2 sendok teh pagi sore kalau untuk pengobatan. Kalau untuk wajah? Kalau untuk wajah? 1 sendok teh itu bisa dipakai 2 kali. Diamkan selama 30 menit. Pokoknya gini, bilas air bersih pada kita lalu oleskan selama 30 menit. Bisa dilakukan. Dicuci ya mas? Iya dicuci ya. Sama gini ya. Kalau berputihan, ini kan berputihan ada ada yang bau, ada yang tidak. Yang bau itu biasanya kalau tidak diobati bisa mengarah kepada kanker septik. Iya. Nah itu dioleskan pada daerah muatan selama 30 menit atau 1 jam. Nanti setelah itu bersihkan dengan air. 1 minggu silahkan periksa minimal 50% atau 50% bersih. Kalau pista ya diminum itu ya? Kalau bisa minum. Kalau daerah minum. Untuk yang luar boleh. Contoh ini ya. Udun, luka kena data, luka kena iris, banyak apa yang paru, kusta, eksim, luar dioles. Contoh lagi, kalau payudara ada benjolan, minumnya tetap 2 ya, 2 sendok. Dioleskan, itu bagusnya ya, artinya itu untuk luar dalam ya. Iya. Ya. Ada lagi sebelum kami diri Bu ya. Kalau tidak ada, kami lanjut Bu ya. Kami akan menutup acara ini. Ibu bisa lihat. Kami hanya menyampaikan ini. Kalau Ibu bisa dilihat, ini minyak kentos yang versi jadi ya, ekstrak pabrikan ya. Kalau di apa namanya, di namanya monolaurin. Di Shopee Google ada Bu ya. Lihat di situ harganya sekitar 320.000, 1 botol isi 100 kapsul. Kenapa mahal ya? Enggak. Ibu jangan bilang mahal, kalau bilang mahal nggak bisa dibeli. Murah gitu ya, berani menyampaikan walaupun masih belum gitu ya. Harus berani dong gitu ya. Murah sebenarnya. Tapi begini, Lembaga Sehat Indonesia adalah lembaga kemanusiaan, lembaga sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan kesehatan supaya sehat badan dan pikiran, di mana minyak kentos ini bisa didapat dengan mudah. Ada potongan subsidi apabila atas nama sekolah, 50% harganya dan 320 menjadi 160.000 1 botol. Isinya 100 kapsul, isinya banyak ya Bu ya. Bukan harganya terbalik nanti. Isinya 100 kapsul, harganya 160.000 1 botol. Kalau Ibu mau mendapatkan minyak kentos, kalau di Shopee silakan nggak apa-apa, harganya segitu memang 320 sampai 400. Tapi apabila atas nama lembaga, kami Sehat Indonesia akan bekerja sama dengan produsen dan lembaga servis yang memberikan bantuan subsidi menjadi 160.000 1 botol hanya dengan mengisi form surat rujukan dari kami. Jadi Ibu mendaftar di sini, namanya siapa, 1 botol, kirim dulu Pak, pembayaran pada saat itu. Itu yang kami rekomendasikan mengenai minyak kentos. Jadi aman untuk segala usia. Terakhir Ibu, kalau ada yang tanyakan sebelum kami tutup, silakan. Ini ada brosur cuma sedikit, brosur tadi sempat fotokopi. Ibu bisa ya, kalau tidak ada kami akan berdoa dulu. Ibu ingin santai sambil ngomong-ngomong nggak apa-apa, kami akan menutup dulu dan berdoa dulu. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini selalu sehat,
bahagia, berkelimpahan, Amin. dan kaya raya. Ibu-ibu kami sampaikan sekali lagi hati-hati ya Bu ya. Kalau berdoa caranya harus tersenyum dan kata-kata yang baik. Harus tenang karena pintu untuk doa cepat dikabulkan adalah tersenyum. Kalau ibu nggak percaya, saya akan mengutip ayat ya. 134, 134, 135 Al-An'am. Itu ada tersenyum ya. Jadi tersenyum itu adalah ciri orang yang bertakwa. Jika tidak tersenyum ada masalah ketakwanya. Itu berkat diminal ghaib. Orang yang selalu menahan amarah itu ciri yang kedua. Yang ketiga selalu terima. Artinya apa? Senyum itu ada di Al-Quran, cuma bahasanya berbeda. Bahasa kerennya senyum ya. Jadi selama saya dapat bahagia, ibu sudah mempraktikkan senyum dan tertawa, kata-kata yang baik. Karena itu adalah alat atau cara untuk merubah masa depan kita dan anak kita. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga berkah, bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.